kami menyiapkan perabotan dan seserahan yang paling mewah. Ayu tidak bisa menahannya lagi. Apakah Anda tahu uang apa yang dipakai untuk itu semua? Semua mata langsung tertuju padanya. Itu adalah uang asuransi kematian. Mendiang ibu kandung saya. Apa? Kamu bilang apa barusan? Mendengar pertanyaan dari calon besannya, ibu mertua mulai panik. Haha, anak ini kalau bercanda memang suka aneh. Mbak Ayu ini masih syok karena ibunya baru meninggal, jadi dia salah paham. Tapi Ayu tidak berhenti. Belum genap seminggu ibu saya dimakamkan, Anda sudah meminta uang itu untuk membiayai pernikahan anak Anda, kan? Karena butuh biaya besar, Anda bilang ini kebetulan yang sangat menguntungkan. Sebelum kita mulai ceritanya, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like secara gratis. Dari mana Anda mendengarkan cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah, dan saya akan berdoa agar keberuntungan menyertai tempat Anda berada. Pagi itu adalah hari pertama setelah pemakaman selesai. Sebuah karangan bunga, duka cita dengan pita hitam tertinggal sepi di samping pintu masuk. Ayu duduk di ujung sofa ruang tamu, masih mengenakan pakaian hitam yang ia pakai dari rumah. Duka menatap kosong ke arah dinding. Matanya bengkak, dan ujung jari-jarinya terasa dingin. Wajahnya menunjukkan bahwa ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada. Saat itulah, ponsel Ayu berdering. Itu dari pihak asuransi. Dengan suara rendah, petugas itu menginformasikan bahwa semua dokumen klaim asuransi jiwa telah diterima dan dananya akan dicairkan minggu ini. Ayu sedikit menundukkan kepalanya, menjawab pelan, "Baik, saya mengerti." Lalu, menutup telepon. Suaranya terdengar tidak bertenaga. Berapapun jumlah uang yang cair, itu tidak akan bisa membawa ibunya kembali. Namun tepat pada saat itu, ibu mertuanya yang sedang berjalan dari dapur membawa segelas air, melangkah cepat, mendekati sofa. "Jadi, berapa yang cair?" Ayu mengangkat wajahnya. Ekspresi ibu mertuanya menunjukkan bahwa ia telah mencuri dengar seluruh percakapan di telepon tadi. Karena Ayu hanya diam, ibu mertuanya melangkah lebih dekat dan melanjutkan kata-katanya. Katanya, "Dokumennya banyak, sepertinya ibumu punya beberapa polis asuransi ya. Belakangan ini, biaya pemakaman itu mahal. Uang duka dari pelayat juga pasti lumayan." Ayu menggigit bibirnya erat-erat dan memalingkan wajah, tapi ibu mertuanya tidak mau mundur. "Kenapa main rahasia dengan keluarga sendiri? Memangnya berapa sih dapatnya?" Dari arah dalam ruang, tamu suaminya yang sedang melonggarkan dasi ikut menimpali. "Biaya rumah sakit, kemarin kan habis banyak, kalau asuransinya cair, kita bisa sedikit bernapas lega." Terdengar seperti ucapan penghiburan, tapi pada akhirnya itu adalah soal uang. Ayu berkata dengan suara pelan, "Baru sehari aku mengantar ibu ke peristirahatan terakhirnya." Namun suaminya membalas dengan nada menganggap remeh. "Kamu harus berpikir realistis. Kamu lupa kemarin biaya rumah sakit, digesek pakai kartu kredit semua?" Ayu tidak tahan lagi duduk di sana. Ia meraih jaketnya dan pergi sendirian menuju rumah yang dulu ditinggali ibunya. Turun dari angkutan umum dan berjalan menyusuri gang. Ayu membuka pintu depan. Aroma khas ibunya langsung menyapa ujung hidungnya. Di atas rak ruang tamu, tergeletak kacamata baca milik ibunya, dan di sebelah wastafel dapur, tumpukan bungkusan obat yang belum dibuka tersusun rapi. Saat ia membuka pintu kamar kecil itu, aroma tubuh ibunya menguar dari handuk yang terlipat. Ayu memeluk handuk itu di dadanya dan berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada kata, tidak ada tangisan yang keluar, ia hanya bisa bernapas tertatih-tatih di depan jejak kehadiran ibunya. Tiba-tiba, pemandangan di ruang periksa dokter terlintas di benaknya. Hari itu, saat duduk berdampingan dengan ibunya, dokter berkata dengan hati-hati, "Kankernya sudah sangat menyebar." Ibunya justru menggenggam tangan. Ayu erat-erat sambil bergumam, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Malam itu, saat kembali ke rumah mertuanya, ada kalimat pertama yang dilontarkan ibu mertuanya. "Kanker itu kan keturunan, jangan-jangan kamu juga punya cacat bawaan?" Mendengar itu, Ayu merasa napasnya seakan berhenti. Ketika ia mengadukan hal itu pada suaminya, balasan yang ia terima justru seperti ini, "Ibu memang kalau bicara suka kasar, tapi dia tidak ada niat buruk. Dia kan orangnya kurang pendidikan, jadi tidak pandai merangkai kata." Sejak hari itu, Ayu tidak pernah lagi menyinggung soal penyakit ibunya di depan ibu mertuanya. Sepanjang masa pengobatan ibunya, Ayu berjuang hampir sendirian. Pagi ia berangkat kerja, saat jam istirahat makan siang, ia membawakan bekal ke rumah sakit, dan setelah pulang kerja ia kembali lagi ke ruang rawat inap. Ibu mertuanya tidak pernah sekalipun menjenguk, dan suaminya selalu berkata, "Besok aku pasti ke sana."
Tapi, kenyataannya ia tidak pernah datang. Ada malam di mana Ayu duduk sendirian di kursi lorong rumah sakit, menangis tanpa suara. Saat itu pun tidak ada seorang pun di sisinya. Kejadian di rumah duka juga kembali teringat. Adik iparnya, Siska, bertanya dengan suara pelan di belakang area pelayat. Mbak, rumah yang ditempati ibu itu rumah sewa atau rumah sendiri? Saat Ayu menatapnya, dengan tatapan kosong, Siska dengan tanpa dosa menimpali, aku cuma penasaran saja. Kalimat itu diucapkan tepat di sebelah tempat keluarga yang sedang berduka berdiri, sementara itu, ibu mertuanya sibuk menjaga citra di depan para pelayat. Kami sudah merawat besan kami satu-satunya ini dengan sangat baik. Biaya rumah sakit, biaya perawat, semuanya kami yang tanggung. Kenyataannya, Ayulah yang menanggung semuanya sendirian, tapi ibu mertuanya berceloteh seolah-olah keluarganya yang membiayai semuanya. Di rumah duka, Ayu tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya. Di tengah semua itu, seorang sahabat lama ibunya menggenggam tangan Ayu erat-erat. Betapa khawatirnya ibumu memikirkan nasibmu, ucapnya sambil terisak. Mendengar itu, Ayu hanya bisa mengucapkan satu kalimat, terima kasih. Di belakang telinga Ayu, yang menunduk, suara ibu mertuanya yang sedang pamer kepada pelayat lain, terdengar tumpang tindih. Kesedihan yang nyata dan kesedihan yang palsu berdiri, berdampingan di ruang yang sama. Ayu juga teringat pada kamar rawat ibunya yang kini kosong. Di hari terakhir ibunya sadar, ibunya menggenggam tangan Ayu erat, dan berkata, Ayu, kalau ibu sudah tidak ada, jangan sembarangan bersandar pada orang lain. Suaranya lemah, tapi tatapan matanya begitu tajam. Kalau dipikir-pikir sekarang, ibunya mungkin sudah tahu bahwa anak perempuannya ini tidak punya tempat bersandar yang layak. Saat membuka laci di bagian dalam rumah, ibunya, tangan Ayu terhenti. Ada sebuah amplop lusuh dan kunci kecil di dalamnya. Di bagian depan amplop, tertulis dengan tulisan tangan ibunya yang rapi, untuk Ayu. Ayu menatap amplop itu lama sekali, tapi belum punya keberanian untuk membukanya, jadi ia memasukkannya kembali ke laci dan menutupnya perlahan. Saat matahari terbenam dan ia kembali ke rumah mertuanya, terdengar suara pelan dari arah dapur. Itu suara ibu mertuanya. Uang asuransinya pasti tidak sedikit. Orang seperti dia biasanya sangat teliti, mengurus hal-hal seperti itu. Siska kemudian menyahut. Wah, kalau begitu, persiapan pernikahanku aman dong. Langkah Ayu terhenti di depan pintu dapur. Jantungnya terasa mencelos. Meskipun ia belum mendengar tuntutan pastinya, ia sudah bisa merasakan ke arah mana percakapan itu bermuara. Saat ia kembali ke ruang tamu, Siska sedang asyik mengambil foto selfie di depan cermin. Dengan nada antusias, Siska berbicara pada ibunya. Bu, pacarku yang sekarang ini benar-benar nggak boleh lepas. Dia dokter loh, dokter. Mata ibu mertuanya berbinar saat bertanya, katanya keluarganya dokter semua ya? Siska mengangguk dan berkata, kliniknya memang baru buka, tapi katanya rumahnya di kawasan elit, Jakarta Selatan. Sudut bibir ibu mertuanya terangkat. Kalau begitu, perabotan rumah barumu nanti harus beda levelnya. Ayu diam-diam meletakkan foto mendiang ibunya di salah satu sudut kamar dan duduk di depannya. Ibu di foto itu sedang tersenyum. Itu adalah pas foto dari studio foto dekat rumah yang diperbesar, di mana ibunya mengenakan blus warna ungu muda kesukaannya. Ayu menatap foto itu, lekat-lekat tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, pintu kamarnya ditarik kasar dari luar. Ibu mertuanya melangkah masuk dan berdiri tepat di depan Ayu. Sambil menatap sinis menantunya yang sedang duduk di depan foto duka, ibu mertuanya membuka mulut. Uang asuransi kematian ibumu tepatnya cair berapa? Katakan padaku. Tubuh Ayu membeku. Senyum ibunya di foto dan tatapan dingin ibu mertuanya bertumpuk dalam satu pandangan. Ayu duduk di depan foto mendiang. Ibunya mendongak menatap ibu mertuanya. Uang asuransi kematian ibumu tepatnya cair berapa? Kalimat itu masih terngiang di telinganya. Baru saja Ayu hendak membuka mulut, ibu mertuanya sudah mengambil posisi duduk di hadapannya dan langsung masuk ke inti pembicaraan. Kamu tahu kan keluarga kita sedang tidak punya banyak uang gampang. Waktu Siska beli perabotan untuk nikahannya nanti, pakai uang itu untuk bantu-bantu. Ia mengatakannya dengan nada sedatar orang, membacakan daftar belanjaan untuk besok. Padahal, belum genap 2 hari sejak pemakaman selesai, Ayu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia bertanya-tanya apakah ia salah dengar, atau ibu mertuanya bermaksud mengatakan hal lain tapi salah memilih kata. Sejenak, kepalanya terasa kosong. Tapi tatapan ibu mertuanya sangat serius. Tidak ada raut rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Karena Ayu tidak langsung menjawab, ibu mertuanya mulai membeberkan logikanya.
keluarga kami sudah mengeluarkan banyak untukmu waktu kamu menikah. Kami kasih kamu kamar, makan bareng, kamu pikir itu semua gratis? Mendengar itu, perut Ayu terasa mual. Di awal pernikahan, keluarga mertuanya melarang mereka mencari kontrakan karena alasan ekonomi belum stabil, dan menyuruh mereka tinggal bersama dulu baru pindah nanti. Kata nanti itu tidak pernah datang, meski bertahun-tahun berlalu, dan sampai sekarang Ayu serta suaminya masih berstatus numpang di rumah mertua. Ibu mertuanya bukan berbaik hati memberikan kamar, melainkan keadaanlah yang memaksa mereka tinggal bersama. Tapi sekarang, ia mengungkitnya seolah-olah telah memberikan anugerah besar. Ayu membuka mulutnya dengan suara bergetar. Ibu, kenapa uang asuransi kematian ibuku harus dipakai untuk biaya pernikahan Siska? Ibu mertuanya mendelik, tapi kali ini Ayu tidak menundukkan kepalanya. Uang itu adalah uang yang ditinggalkan ibuku. Untukku, itu adalah harga nyawa ibuku. Ini adalah pertama kalinya Ayu dengan tegas menyatakan penolakannya di depan ibu mertuanya. Ekspresi ibu mertuanya langsung berubah drastis. Memangnya aku begini untuk kepentinganku sendiri? Kalau Siska menikah dengan keluarga dokter, kita semua kecipratan enaknya. Kalau kita kecipratan untung, kamu juga enak, dan ibumu yang sudah mati itu juga ikut. Senang kan? Mata Ayu terbelalak. Ia tidak percaya kalimat ibumu yang sudah mati juga ikut senang bisa keluar dari mulut manusia. Ibu mertuanya tidak berhenti sampai di situ. Selama ini kamu sudah numpang makan di rumah ini, setidaknya kamu harus berkorban sebesar ini dong. Benar kan? Itu adalah kalimat yang menjebak Ayu dalam bingkai seseorang yang selalu berutang budi. Di sebelahnya, Siska ikut bergabung. Entah sejak kapan, di atas meja ruang tamu, sudah tergelar katalog perabotan mewah dari mal kelas atas. Sambil membolak-balik halamannya, Siska berkata, zaman sekarang, orang-orang beli barang elektronik dan perabotan semuanya model built-in biar rapi. Sambil membalik halaman berikutnya, ia menambahkan, kalau kita bawa seserahan atau barang yang biasa-biasa saja, keluarga sana pasti meremehkan kita. Lalu ia menatap Ayu dan berkata, Mbak Ayu harus bantu saat-saat begini dong. Apa gunanya keluarga kalau bukan saling bantu? Ekspresinya menunjukkan seolah-olah sudah diputuskan bahwa ia berhak menerima uang itu. Ayu tidak tahan lagi berada di sana. Ia masuk ke kamar, menarik suaminya, Bimo, dan berkata, apa ibumu sudah gila? Menyuruhku membelikan perabotan pernikahan adikmu pakai uang dari Dudua. Kematian ibuku? Suaranya bergetar. Ia berpikir, setidaknya suaminya akan membela dirinya, atau lebih tepatnya, harus membela dirinya. Tapi alih-alih marah, suaminya malah menghela napas panjang. Tuntutan dari keluarga pihak sana lumayan tinggi katanya. Siska tidak boleh kelihatan rendahan dong. Ayu meninggikan suaranya. Apa itu pantas kamu katakan padaku sekarang? Suaminya justru membalas dengan nada menegur. Kalau kita bisa bantu, ya sudah sewajarnya. Kita bantu, itu namanya keluarga kan? Kenapa kamu bereaksi berlebihan begini? Dan ia pun menambahkan kalimat yang lebih menyakitkan. Jangan bikin orang merasa bersalah gara-gara uang. Ia menuduh Ayu yang hanya ingin melindungi uang asuransi ibunya sebagai orang yang gila harta. Sebagai pertanyaan terakhir, Ayu bertanya, kalau begitu, kamu saja yang belikan. Kenapa harus pakai uang asuransi ibuku? Suaminya sejenak kehabisan kata-kata. Namun tak lama, kemudian ia menjawab, kan karena keuanganku sekarang lagi susah. Sedangkan, kamu kan lagi pegang uang besar, belum selesai sampai di situ. Lagi pula, asuransinya kan tidak seberapa. Memang cairnya berapa sih? Pada akhirnya, perhatian suaminya sama persis dengan ibu mertuanya, tertuju pada hal yang sama. Bukan ucapan belasungkawa, bukan permintaan maaf, yang ingin diketahuinya, hanyalah nominal uangnya. Di saat itu juga Ayu sadar, di rumah ini tidak ada satupun orang yang berada di pihaknya. Dalam beberapa hari, Siska selalu mencari celah untuk memamerkan keluarga calon mertuanya. Ibu pacarku itu ikut arisan ibu-ibu VIP di mall mewah, levelnya beda banget. Sambil melirik Ayu, ia berkata, kita juga harus menyesuaikan standar dengan mereka. Kalau enggak, kita bakal diremehkan. Sikapnya seolah-olah kekayaan kakak iparnya memang sudah sewajarnya digunakan untuk kemewahan pernikahannya. Seolah-olah menjadi donatur adalah peran mutlak Ayu di rumah ini. Tak ada keraguan sedikit pun dalam nada bicara Siska. Suatu malam, saat Ayu keluar dari kamar mandi, ia mendengar percakapan yang bocor dari arah dapur. Itu suara Siska. Sambil terkikik ia berkata, ibunya Mbak Ayu itu waktu hidup nggak ada gunanya, tapi setelah mati, ternyata bawa untungnya. Ibu mertuanya menimpali. Begitulah, walaupun sudah mati, setidaknya dia berguna buat anaknya.
Ayu membeku seketika di depan pintu dapur. Kakinya lemas tak bertenaga. Ia tak habis pikir bagaimana kematian ibunya bisa dijadikan bahan omongan seperti itu, bagaimana kata-kata semacam itu bisa keluar dari mulut manusia. Ia menutup mulutnya dengan tangan untuk meredam suaranya, tapi ia tak bisa menahan seluruh tubuhnya yang gemetar hebat. Ayu berjalan gontai kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, mengeluarkan foto, mendiang ibunya, dan meletakkannya di atas pangkuannya. Ia menatap lekat-lekat wajah ibunya di foto untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya bersuara. Ibu, kenapa aku harus mendengar kata-kata seperti ini di sini? Suaranya parau, dan air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya mengalir membasahi dagunya. Setelah menangis lama, Ayu mengeluarkan ponsel ibunya dari laci. Ponsel itu belum dinonaktifkan. Saat ia menghidupkannya, layarnya perlahan menyala. Ketika ia membuka WhatsApp, pesan terakhir yang dikirim ibunya muncul. Udah makan belum? Nduk, di depan 3 kata itu, pertahanan Ayu kembali runtuh. Kasih sayang, ibunya selalu sesederhana dan sebiasa ini. Tanpa kata-kata yang muluk, udah, makan belum, adalah segalanya bagi ibunya. Bukan hadiah mahal, bukan pula janji-janji besar, melainkan kekhawatiran apakah anak perempuannya sudah makan, atau belum. Itulah ibunya. Jarak antara orang-orang yang memaksa memakai uang, itu untuk pernikahan adik iparnya, dengan ibunya yang meninggalkan kalimat udah, makan belum, Nduk, terasa mencekik dada Ayu. Ayu mendekap erat ponsel itu ke dadanya. Seolah-olah sedang menggenggam tangan ibunya. Di dalam kamar yang gelap, bahu Ayu terguncang hebat untuk waktu yang sangat lama. Pagi keesokan, harinya, saat Ayu sedang minum segelas air di dapur, Siska menghampirinya. Di tangannya terdapat sebuah katalog tebal. Dengan ekspresi tanpa dosa, seolah sedang memberikan buku menu, ia menyodorkannya ke hadapan Ayu. Mbak, kalau ada, waktu tolong dicek ya. Ayu menerima katalog itu dan membuka halaman pertamanya. Kulkas built-in, mesin cuci, mesin pengering, kasur, sofa, harga yang tertulis, di bawah setiap barang berderet rapat. Total perkiraannya dengan mudah menembus angka ratusan juta rupiah. Ujung jari Ayu bergetar halus. Sejak pagi saat ia menerima katalog itu, persiapan pernikahan Siska mulai berjalan dengan sangat agresif. Siska menjadikan meja ruang tamu sebagai ruang kerjanya, duduk dari pagi hingga malam dengan laptop dan katalog terbuka lebar. Daftar panjang mulai dibuat, berisi merek-merek kelas atas untuk kulkas, mesin cuci, mesin pengering, TV, sofa, kasur, meja makan, hingga lemari tanam. Setiap kali Siska menulis satu baris, ia selalu mengulang kalimat yang sama. Kalau cowoknya dokter, dari pihak cewek setidaknya harus bawa segini. Bukan hanya itu, Siska men-screenshot postingan dari forum internet tentang pengalaman keluarga yang menikahkan anaknya dengan dokter, lalu membagikannya ke grup WhatsApp keluarga. Disertai dengan kalimat, semua orang juga ngasih standar segini kok. Logikanya adalah, karena orang lain melakukannya, ia juga harus melakukannya. Ia sama sekali tidak peduli bahwa kondisi keluarga orang berbeda, dan dari mana uang itu berasal. Ibu mertuanya melihat sekilas daftar yang dibuat Siska, mengangguk setuju, dan berkata pada Ayu, ini standar dasar, kalau segini saja tidak bisa kita penuhi, keluarga kita mau ditaruh di mana mukanya saat melepas anak gadis. Kemudian ia menambahkan satu kalimat lagi sambil menatap Ayu. Kamu juga sudah nikah, jadi kamu pasti ngerti. Mendengar kata-kata itu, perut Ayu terasa diaduk-aduk. Ia bertanya-tanya, apakah ibu mertuanya pantas mengucapkan kata muka atau harga diri, karena kenangan persiapan pernikahan Ayu benar-benar bertolak belakang. Ayu teringat saat ia mempersiapkan pernikahannya dulu. Mahar, seserahan, dan hampir semuanya diselesaikan berdua saja oleh Ayu dan ibunya, keluarga mertuanya. Waktu itu beralasan, kondisi ekonomi keluarga kami sedang sulit, nanti kalau keadaan sudah membaik akan kami ganti. Ayu percaya dan menunggu, tapi keadaan itu tidak pernah membaik. Ia teringat hari di mana ibunya memecahkan celengan yang sudah ditabung bertahun-tahun untuk membelikan seserahan. Keluar dari bank, ibunya meletakkan amplop di tangan Ayu sambil berkata, kalau setidaknya ibu bisa membelikan ini, hati ibu baru bisa tenang. Ayu masih ingat betul betapa kasarnya telapak tangan ibunya saat itu. Bahkan saat itu pun, keluarga mertuanya tidak mengeluarkan sepeser pun. Mungkin sejak saat itulah ibunya mulai rajin membeli polis asuransi. Karena ibunya mungkin sudah merasakan bahwa keluarga mertuanya bukanlah tempat putrinya bisa bersandar. Keluarga mertua yang dulu, seperti itu, kini menengadahkan tangan meminta uang dari menantunya. Dulu saat mereka yang harus keluar uang, mereka beralasan tidak mampu dan tidak mengeluarkan sepeser pun. Tapi saat menantunya punya uang,
Dengan seenaknya, mereka menyodorkan daftar belanjaan. Bimo, suaminya, juga ikut menekan Ayu. Ia membuat grup WhatsApp keluarga yang diberi nama Persiapan Pernikahan Siska. Di grup itu, setiap hari muncul foto-foto barang seserahan, draft anggaran, foto, gaun pengantin, dan tautan produk elektronik. Ayu hanya membaca pesan-pesan itu, tanpa membalas. Ibu mertuanya pun ikut memposting di grup, "Ayu, kamu sibuk banget ya." Ia sengaja memanggil nama Ayu untuk menyindirnya di depan semua orang. Jika tidak dijawab, Ayu akan dianggap tidak kooperatif, tapi jika dijawab, Ayu akan terseret seolah menyetujui semuanya. Siska benar-benar menganggap Ayu sebagai asisten persiapan pernikahannya. Ia akan mengirim pesan, WA seperti, "Mbak, waktu jam istirahat siang tolong telepon toko merek ini, dong," atau "Mbak kan udah pernah nikah, pasti lebih ngerti soal ginian," sambil menyuruh hal-hal sepele. Suatu hari, masuk pesan seperti ini, "Mbak, temenin aku, fitting gaun ya." Ayu hanya membaca dan tidak membalas. Diam adalah satu-satunya bentuk perlawanan yang bisa dilakukan Ayu saat ini. Suatu malam, saat Ayu melewati ruang tamu, ia mendengar Siska sedang menelepon pacarnya. Siska berbicara dengan nada manja, "Aku lagi nyiapin barang-barang yang sekiranya bakal disukai ibumu, Mas. Jangan khawatir ya." Saat Ayu tak sengaja mendengarkan, kalimat Siska selanjutnya menusuk telinganya. "Ibuku yang bakal beliin semuanya." Langkah Ayu terhenti seketika. Wujud asli dari kalimat "ibuku" yang beliin semuanya, dan dari mana uang itu berasal, Siska dengan bangganya membual pada pacarnya di seberang telepon. Terlihat sangat jelas niatnya untuk mengambil hati keluarga calon mertua, menggunakan uang kakak iparnya, padahal ia tidak punya modal apa-apa. Sejak saat itu, Ayu benar-benar menutup mulut soal uang asuransi, dokumen dari asuransi, fotokopi buku tabungan, dan riwayat kontak. Semuanya ia rapikan secara terpisah dan disembunyikan jauh di dalam tasnya. Saat suaminya mencoba memancing dengan bertanya, "Jadi, kira-kira asuransinya cair berapa?" Ayu hanya menjawab, "Masih diproses." Ia tidak berbicara lebih jauh. Di dalam hatinya, ia sedang membangun tembok pembatas satu demi satu. Beberapa hari kemudian, saat Ayu mampir lagi ke rumah ibunya, ia menemukan secari kertas catatan tua di dalam kotak barang peninggalan. Dengan tulisan tangan ibunya yang kecil dan rapi, tertulis, "Buku tabungan dana darurat, ini Sawi diperlihatkan kepada siapapun." Saat membaca satu baris, kalimat itu, bayangan bagaimana ibunya menjalani hidup selama ini melintas di benaknya. Di tengah himpitan ekonomi, ibunya selalu bersiap-siap dalam diam. Ayu baru mulai memahami dari lubuk hatinya, mengapa ibunya membeli beberapa polis asuransi. Ia membuka buku catatan kas harian lusuh yang terletak di bawah catatan itu. Di antara tulisan yang rapat, catatan pembayaran premi asuransi setiap bulannya tak pernah terlewat. Bahkan di bulan-bulan saat pendapatannya sedikit, ibunya rela berhemat dari pengeluaran lain demi membayar premi asuransi. Bukti itu terpampang nyata. Ayu menelusuri angka-angka itu satu per satu dengan jari telunjuknya. Perasaan apa yang mengiringi tangan ibunya setiap kali menulis angka-angka ini? Karena khawatir putrinya akan ditinggal sendirian, khawatir putrinya akan ditindas. Hanya dengan satu kecemasan itulah ibunya rela membayar asuransi setiap bulan. Sementara itu, mulut ibu mertuanya tak henti-hentinya berkicau di luar rumah. Saat berkumpul dengan kerabat, ia dengan licik menyinggung soal uang asuransi. Zaman sekarang, asal punya satu asuransi yang bagus, masa depan anak sudah cerah. Kemudian ia bahkan menyebut nama Ayu. Yah, si Ayu sih masih beruntung. Ia memamerkan uang yang didapat menantunya, seolah-olah itu adalah kekayaan keluarganya sendiri. Seorang kerabat yang mendengarnya berkata dengan hati-hati, "Tapi kan itu uang duka atas meninggalnya. Besanmu." Ibu mertuanya mengibaskan tangan dan menjawab seolah itu bukan masalah besar. "Kita kan bukan orang lain, kita semua keluarga." Mendengar ibu mertuanya berbicara tentang uang asuransi mendiang besannya, seperti aset keluarganya sendiri, kerabat itu pun tak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya memalingkan wajah. Beberapa hari kemudian di malam hari, ibu mertuanya yang sedang mencuci piring berkata pada Ayu dengan nada santai, "Besok kosongkan waktumu. Kita temani Siska lihat-lihat perabotan." Ayu menutup keran air dan menjawab, "Besok, aku sibuk, Bu." Ibu mertuanya melempar lap dapur ke meja dan menatap Ayu. Senyum sinis merayap di sudut bibirnya. "Sibuk? Sibuk apa kamu?" Ayu tidak menjawab, meskipun tatapan sinis ibu mertuanya menancap di punggungnya. Ayu hanya mengeringkan tangannya yang basah kecelemek dan berjalan keluar dari dapur. Ayu sudah bisa menebak apa yang akan terjadi di mal mewah esok hari. Pada akhirnya, keesokan harinya Ayu ikut ke mal. Ia sudah berusaha menolak,
Tapi sejak pagi ibu, mertuanya sudah berdiri di ruang tamu dan mengulangi permintaannya sampai 4 kali. Suaminya bahkan mendorong punggung Ayu sambil berkata, "Udah ikut aja, sana. Kenapa sih bikin orang pusing? Toh ujung-ujungnya kamu bakal ikut juga." Ayu memakai sepatunya di teras sambil berpikir dalam hati. "Aku akan pergi dan memastikan sendiri apa alasan orang-orang ini membawaku." Setibanya di mal mewah, di Senayan, ibu mertua dan Siska sudah duduk di VIP Lounge sambil minum teh. Entah bagaimana mereka bisa masuk ke VIP Lounge, itu masih menjadi misteri. Kedua orang itu sudah tiba 1 jam lebih awal dari Ayu. Di atas meja di hadapan mereka, sudah tergelar katalog yang telah ditandai dan secarik kertas memo. Saat Ayu memasuki lounge, staf toko menyapanya dengan ramah. "Ibu, peralatan, elektronik dan perabotan yang Anda pesan sudah kami siapkan. Mau diperiksa dulu?" Bahkan sebelum Ayu tiba, semua pilihan sudah selesai dibuat. Sejak awal, mereka memang tidak berniat menanyakan pendapat Ayu. Staf tersebut memegang map, dokumen dan menoleh ke arah Ayu. "Apakah ibu ini yang akan melakukan pembayaran?" Langkah Ayu terhenti seketika. Hanya ada satu alasan kenapa staf itu bertanya kepadanya. Ibu mertuanya sudah memberitahu staf itu sebelumnya, menantu kami yang akan bayar. Ayu akhirnya benar-benar menyadari tujuan ia diseret ke tempat ini. Ia bukan diajak untuk melihat-lihat, ia diundang sebagai dompet. Siska bangkit dari sofa dan menarik lengan Ayu menuju bagian dalam toko. Ia berhenti di depan kulkas paling besar dan berkata, "Pokoknya aku mau model yang ini." Di sebelahnya, terjejer rapi set mesin cuci dan mesin pengering, dan, agak ke dalam lagi, terpajang tempat tidur impor seharga ratusan juta rupiah. Sambil menunjuk satu persatu, Siska berkata, "Setidaknya aku harus bawa barang-barang ini biar kelihatan pantas jadi menantu dokter." Di sebelahnya, ibu mertuanya melipat tangan di dada, mengangguk setuju, dan menimpali, "Iya, mumpung beli, sekalian beli yang paling bagus." Ayu melihat label harga. 1. Kulkas saja harganya di atas 50 juta, dan tempat tidurnya jauh melampaui 100 juta. Sofanya pun dipilih dari merek impor. Ayu menjumlahkan semua, harganya di dalam kepala. Semakin ia menghitungnya, semakin ia merasa pusing. Uang premi yang dibayar ibunya setiap bulan dengan berhemat mati-matian, kini hampir menguap begitu saja di tangan orang-orang ini, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ibu mertuanya tersenyum lebar pada staf toko dan berkata, "Menantu kami yang akan bayar." Ia secara terang-terangan menunjuk Ayu sebagai pembayar di depan pramuniaga, di tengah toko yang ramai dilewati pengunjung lain. Ini adalah taktik untuk membuat Ayu kesulitan menolak karena malu dilihat orang. Ibu mertuanya memang licik. Ayu membuka mulut. Perabotan rumah baru, Siska seharusnya ibu yang biayai. Ekspresi ibu mertuanya langsung kaku. Siska, dengan nada kesal ikut menyela di sebelahnya. "Tapi kan Mas Bimo bilang dia yang bakal beliin." Ayu menelepon suaminya. Berdiri di sudut toko, ia menjelaskan situasinya dengan suara pelan. Dan jawaban suaminya adalah ini. "Adik, perempuanku satu-satunya mau nikah, masa kita bikin dia malu? Dikasih yang paling bagus semua pun rasanya belum cukup." Saat Ayu memprotes mengapa ia yang harus membayar ini, suaminya berkata, "Bulan depan kan asuransimu cair, jadi pakai uangmu dulu aja buat nalangin." Dan ia menambahkan satu kalimat lagi, "Tolong jaga nama baik kita, jangan berantem di depan pelayan toko." Ayu menurunkan ponselnya dan menyadari sesuatu. Situasi ini sudah dirancang sejak awal. Tempat umum, pramuniaga, ibu mertua, adik ipar, semua kondisi yang paling sulit untuk ditolak sudah disiapkan untuk menjebak Ayu. Suaminya pun sejak awal sudah bersekongkol. Sebelum menyuruh Ayu pergi, ia sudah merencanakan semuanya dengan ibu dan adiknya. Ayu berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan. Ia tidak akan menggunakan kartunya sendiri. Ia kembali mengangkat telepon dan berkata pada suaminya, "Kalau begitu, aku pakai kartumu dulu ya. Limit kartuku nggak cukup buat beli ini semua." Suaminya terdiam sejenak. Namun, karena ia tahu ibu dan adiknya sedang menunggu di sebelah Ayu, ia tidak berani menolak demi menjaga harga dirinya. Setelah keheningan singkat, keluarlah kalimat, "Memangnya habis berapa sih?" "Ya udahlah, bayar aja dulu." Harga diri jauh lebih penting dari uang baginya. Pada saat itu, Ayu semakin yakin, keluarga ini akan melakukan apa saja demi menjaga gengsi dan citra mereka. Bahkan sebelum pembayaran selesai, ibu mertuanya kembali menambahkan pesanan. Set perlengkapan tidur, set alat makan, set piring mewah, hingga alat penjernih udara. Melepas anak gadis satu-satunya, apa sih yang perlu disayangkan? Karena ia sangat yakin itu bukan uangnya, ia semakin semena-mena. Setiap kali staf menambahkan barang baru, senyum ibu mertuanya semakin merekah.
Siska juga diam-diam memasukkan barang pribadinya, sebuah tas kosmetik bermerek yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan persiapan pernikahan, dan satu set baju olahraga mahal tiba-tiba muncul di meja kasir. Ibu mertuanya dengan enteng berkata pada staf, "Tolong itu dimasukin, sekalian ketagihannya." Mereka terang-terangan berbelanja keperluan pribadi, dengan kedok perabotan pernikahan. Siska memegang tas kosmetik itu, mematutnya, di depan cermin, dan tersenyum kegirangan. Senyum itu tertangkap oleh mata Ayu, tangan ibunya yang dengan teliti menuliskan pembayaran asuransi bulanan di buku catatan, dan tangan Siska yang kini mengangkat tas kosmetik mewah itu kenyataan, bahwa dua hal ini berada di dunia, yang sama sungguh menjadi pemandangan yang sulit ditanggung oleh Ayu. Ayu berdiri di sana, menyaksikan semuanya. Mulutnya terbungkam, tapi matanya merekam segala kejadian. Beberapa saat kemudian, Ayu berpamitan sebentar untuk pergi ke kamar mandi. Ia berdiri sendirian di depan cermin, tangannya gemetar. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sambil menatap pantulan dirinya, Ayu bergumam pelan, "Tahan, belum saatnya." Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya berulang kali. Matanya memerah, tapi ia tidak menangis. Ayu mengeluarkan ponselnya. Ia memotret satu persatu berkas rincian, pembayaran, daftar barang, dan alamat pengiriman, lalu menyimpannya. Struk, pembayaran aslinya ia lipat dan sembunyikan di kantong bagian dalam tasnya. Dari luar, Ayu memang terlihat diam seolah terseret arus, tapi sebenarnya ia sudah mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Saat ia kembali, ibu mertua dan Siska sedang duduk di depan tumpukan tas belanja, dengan wajah sangat puas. Saat keluar dari pintu utama mal, ibu mertuanya tersenyum sumringah dan berkata, "Wah, kalau punya uang memang tenang rasanya. Sekarang tinggal beli seserahan untuk pihak laki-laki." Di sebelahnya, Siska mengayunkan tas belanjanya sambil tersenyum lebar. Angin sore meniup pelan tas belanja berbahan kertas itu. Langkah kedua, orang itu begitu ringan, seolah baru saja memborong banyak barang pakai uang sendiri. Ayu tidak merespons sama sekali. Berjalan setengah langkah di belakang mereka, ia menyentuh ujung struk di dalam tasnya. Ujung kertas itu terasa di ujung jarinya. Ini adalah buktinya. Ibu mertua dan Siska tidak tahu betapa berharganya selembar kertas ini nantinya. Sore harinya, setelah kembali dari mal mewah, Ayu tidak pulang ke rumah mertuanya, melainkan menuju rumah ibunya. Ia pergi diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Saat duduk di dalam angkutan umum dan memandang keluar jendela, tas yang berisi struk belanjaan itu terasa sangat berat di pangkuannya. Begitu ia membuka pintu rumah ibunya, udara yang gelap dan hening langsung memeluk Ayu. Tanpa menyalakan lampu, ia melepas sepatu dan berjalan masuk. Ayu berlutut di depan laci ibunya. Laci itu adalah laci yang sama yang pernah ia buka sebentar sehabis pemakaman, namun ia tutup lagi karena belum siap. Kali ini, ia membukanya sampai penuh. Di dalamnya ada amplop berisi dokumen asuransi, 2 buku tabungan lusuh, sebuah buku catatan kecil, dan sebuah surat yang tersegel. Di sela-sela barang tersebut, terselip benda-benda lain. Foto-foto masa kecil Ayu, piagam penghargaan saat SD, foto kelulusan SMP, dan foto saat berdampingan dengan ibunya di hari pernikahannya. Ternyata selama ini, ibunya dengan hati-hati mengumpulkan setiap lembar perjalanan hidup putrinya. Namun, anehnya dokumen asuransi itu diselipkan di antara foto-foto tersebut. Seolah bagi ibunya, asuransi memiliki makna yang sama dengan rekam jejak pertumbuhan putrinya. Keduanya adalah wujud cinta seorang ibu untuk anaknya. Ayu meraih surat yang tersegel itu. Di bagian depannya tertulis, "Untuk Ayu" dengan tulisan tangan ibunya. Ini adalah surat yang sebelumnya tak sanggup ia buka. Dengan tangan gemetar, ia merobek amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar kertas yang dipenuhi tulisan tangan ibunya yang rapi. "Ayu anakku, kalau ibu harus pergi duluan. Uang ini ibu tinggalkan supaya kamu bisa bertahan hidup, walau sendirian." Baru membaca baris pertama, pandangan Ayu sudah mengabur. Ia mengucek matanya dan membaca lagi. "Uang ini bukan untuk menjaga gengsi siapa pun. Kamu boleh pakai untuk biaya pendidikan yang kamu mau, atau lakukan hal yang selama ini ingin kamu lakukan, atau gunakan untuk sekadar mengambil napas." Tangan Ayu bergetar hebat. Ia bisa membayangkan dengan jelas perasaan ibunya saat menulis surat ini. Meski sedang menahan sakit, ibunya lebih dulu mengkhawatirkan putrinya. Ia takut putrinya akan goyah jika ia tiada. Takut putrinya akan disetir oleh orang lain. Hanya demi mewariskan uang inilah, ibunya rela membayar asuransi setiap bulannya. Saat Ayu hendak menyelesaikan membaca suratnya, ia menemukan pesan tambahan yang ditulis kecil di bagian bawah. "Dan, Ayu, mentang-mentang kamu anak yang baik,
jangan cuma mengalah dan diam saja. Itulah yang selalu ibu khawatirkan. Ayu tertegun lama membaca kalimat itu. Ibunya tahu. Ibunya tahu bahwa putrinya adalah tipe orang yang hanya memendam perasaannya. Tipe yang akan menahan diri meski dicaci maki di rumah mertua, dan tetap diam meski suaminya tidak pernah membelanya. Itulah yang ibunya khawatirkan. Ayu mendekap erat surat itu di dadanya dan menangis tanpa suara. Sejak pemakaman, ini pertama kalinya ia menangis tanpa memedulikan pandangan orang lain. Ia teringat suara ibu mertuanya yang berkata, walaupun sudah mati, setidaknya dia berguna buat anaknya. Wajah Siska yang tersenyum riang, sambil membolak-balik katalog kembali terlintas. Yang ingin dirampas oleh orang-orang, itu bukan sekadar uang. Mereka berusaha mencuri bentuk cinta murni yang ditinggalkan ibunya dengan penuh kekhawatiran hingga akhir hayatnya. Keesokan, paginya, Ayu pergi ke bank. Ia memisahkan sepenuhnya rekening tempat uang. Asuransinya dicairkan dengan rekening pengeluaran sehari-harinya. Ia membatalkan semua auto debit, mencabut akses perbankan bersama, dan mengganti seluruh PIN-nya. Petugas bank yang memproses permintaannya bertanya dengan hati-hati. Maaf, apakah ada masalah sengketa atau perselisihan, Ibu? Ayu menatap petugas. Itu sejenak sebelum menjawab dengan tenang. Tidak. Ini hanya uang peninggalan almarhumah ibu saya. Oh ya, apa syaratnya kalau saya mau menggunakan layanan Safe Deposit Box? Petugas itu mengangguk dan menjelaskan prosedurnya. Itu adalah percakapan biasa, tapi tidak ada keraguan sedikit pun dalam suara Ayu. Saat kembali ke rumah mertuanya, suaminya sedang duduk di sofa menunggunya. Udah dihubungi pihak asuransi? Ayu melepas jaketnya dan menggelengkan kepala. Suaminya bertanya lagi, kira-kira kapan cairnya? Kita kan juga harus nyusun rencana. Kata kita terasa janggal di telinga Ayu. Maksudnya adalah uang kita. Untuk pertama kalinya, Ayu tidak menjawab dengan mengambang. Soal itu, biar aku yang urus sendiri. Wajah suaminya sedikit berkerut tapi ia tidak berani marah terang-terangan. Namun sejak malam itu, nada bicara suaminya berubah. Ia mulai memakai cara-cara halus untuk memancing dan mengorek informasi. Beberapa hari kemudian, saat pulang kerja, Ayu menyadari ada sesuatu yang ganjil. Posisi laci kamarnya sedikit bergeser. Ayu sangat yakin sudah menutupnya rapat sebelum pergi, tapi laci itu sedikit terbuka. Ayu keluar ke ruang tamu dan bertanya pada ibu mertuanya. Dengan santai, ibu mertuanya menjawab, "Oh, tadi ibu masuk mau bersih-bersih." Padahal tidak ada tanda-tanda kamar itu dibersihkan sama sekali. Pada saat itu, Ayu benar-benar sadar, di rumah ini tidak ada satupun tempat aman untuk menyimpan barang miliknya. Keesokan paginya, Ayu bangun lebih awal dan memasukkan surat ibunya, dokumen, asuransi, dan buku tabungan asli ke dalam tasnya. Sambil memakai sepatu di teras, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Ruang tamu mertuanya masih gelap. Ini adalah waktu di mana belum ada seorang pun yang terbangun. Ayu menutup pintu, pelan-pelan dan berjalan menuju bank. Di safe deposit box yang ia pesan kemarin, ia menyimpan seluruh dokumen dan surat ibunya. Saat pintu loker baja itu ditutup rapat, barulah ia merasa beban berat di dadanya sedikit terangkat. Malam, harinya, Siska mengirim daftar barang seserahan ke grup WhatsApp keluarga. Mantel bulu dan tas merek ternama untuk ibu calon mertuanya, sepatu merek terkenal, jam tangan, dan set minuman keras mahal untuk bapak calon mertuanya. Di samping setiap barang, nama merek dan harganya tertulis jelas. Siska bahkan menambahkan pesan. Zaman sekarang, ngasih barang-barang ini sudah jadi standar. Ayu merasa muak, tapi ia memilih diam. Sebagai gantinya, ia mengambil tangkapan layar percakapan itu dan menyimpannya secara terpisah. Pada hari-hari itu, ia mulai melakukan persiapan sendiri dalam diam. Ia mengambil tangkapan layar dari semua pesan yang dikirim oleh ibu mertua dan Siska lalu menyusunnya, menyimpan bukti pembayaran mal di dalam sebuah map, dan mencatat percakapan yang ia ingat antara dirinya, suami, dan ibu mertuanya. Ia sempat berpikir apakah ia harus merekam suara mereka. Larut malam di balik selimut, ia membuka peramban di ponselnya dan mengetik secara diam-diam, perlindungan harta bawaan saat bercerai. Meskipun belum sampai pada tahap menemui pengacara, Ayu sudah mulai mempelajari hukum sendiri. Saat membaca hasil pencarian satu persatu dan menemukan penjelasan bahwa uang asuransi kematian merupakan harta mutlak milik penerima manfaat, Ayu baru bisa bernapas lega. Beberapa hari kemudian, Siska berlari ke ruang tamu dengan suara gembira. Tanggal acara lamaran keluarga sudah ditetapin. Ibu mertuanya keluar dari dapur dan menepukkan kedua tangannya. Bagus-bagus sekali, keduanya tampak begitu berseri-seri, seolah-olah sedang menyambut pesta besar.
Suaminya yang berada di dekat mereka, ikut menganggukkan kepala dan tersenyum. Ayu hanya berdiri diam di salah satu sudut ruang tamu, mengawasi pemandangan itu. Ekspresi wajahnya sama sekali tak terbaca. Kembali ke kamarnya, Ayu mengeluarkan salinan surat ibunya dari dalam tas dan membacanya sekali lagi. Mentang-mentang kamu anak yang baik, jangan cuma mengalah dan diam saja. Ia perlahan menaruh jarinya di atas kalimat itu. Kemudian, ia melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke saku dalam tasnya, sambil berpikir dalam hati. Ya, akan kuselesaikan semuanya di hari itu. Setelah tanggal acara lamaran keluarga, Sang Jeonri, ditetapkan, suasana di rumah mertua berubah total. Rumah itu terasa seperti sedang bersiap menyambut hajatan besar. Di pusat segala keriuhan itu, ada Siska. Sejak tanggal ditetapkan, Siska mulai aktif memposting foto di Instagram. Foto deretan tas, belanja dari butik mewah, foto kuku hasil perawatan nail art, hingga selfie di atas ranjang klinik kecantikan langganan. Ia juga menambahkan caption, akan segera membawa kabar gembira. Kolom komentarnya dibanjiri ucapan seperti, "Selamat ya, calon nyonya dokter," dan sejenisnya. Secara tak sengaja, Ayu bahkan melihat salah satu rekan kerjanya menyukai postingan Siska. Jika dilihat dari luar, itu adalah persiapan pernikahan yang sangat mewah dan membahagiakan. Namun, hanya Ayu yang tahu dari kartu kredit siapa biaya tas belanja itu berasal, dan kemana tagihan perawatan kecantikan itu akan dikirimkan. Ibu mertuanya juga tidak mau kalah. Ia memesan layanan rambut dan tata rias di salon eksklusif di kawasan Senopati. "Calon besan kita baru pertama kali ketemu, masa kita tampil seadanya?" Begitulah kalimat yang terus diulangnya. Ia adalah orang yang paling peduli dengan gengsi, meskipun semuanya bukan dibayar dengan uangnya sendiri. Setelah membuking salon, ibu mertuanya melontarkan sindiran pada Ayu. "Kamu nanti juga harus ikut. Dandan yang pantas kayak orang benar." Ketika Ayu menolak dengan halus, "Gak usah, Bu, saya begini saja cukup," ibu mertuanya mendengus meremehkan. "Kalau menantuku kelihatan gembel, derajat keluarga kita bisa turun." Lalu, sambil membalikkan badan, ia berbisik pada Siska. Dia pasti lagi ngambek, biarin aja. Suaminya pun tak jauh berbeda. Malam harinya di kamar, ia berkata pada Ayu, "Kamu mending ikut ibu dan Siska ke salon deh. Ini kan acara penting keluarga. Jangan sampai kamu kelihatan norak sendiri." Karena Ayu diam saja, suaminya menambahkan satu kalimat lagi. "Jangan sampai gara-gara kamu nggak bisa jaga muka, suasana jadi hancur." Perasaan istrinya sama sekali tak ada dalam kepalanya. Yang ada di otak suaminya hanyalah menjaga citra keluarga. Tiba-tiba, ia melembutkan suaranya. "Ibu lagi seneng banget. Akhir-akhir ini, kamu tolong ngertiin aja. Nanti kalau urusan ini udah kelar, kita jalan-jalan berdua makan yang enak." Mendengar itu, tak ada ekspresi sedikit pun di wajah Ayu. Selalu seperti ini, kalau udah kelar, nanti, kapan-kapan. Janji manis yang diulurkan suaminya selalu sama wujudnya, dan tak pernah sekalipun ditepati. Sementara itu, ada satu syarat tambahan yang diajukan oleh keluarga calon besan. Orang tua pihak laki-laki mengusulkan agar rumah tangga baru dimulai di sebuah apartemen di Jakarta Selatan atas nama anak mereka. Makna tersirat dari usulan ini adalah, karena rumah disediakan oleh pihak laki-laki, pihak perempuan harus lebih jor-joran dalam menyiapkan perabotan baru dan seserahan balasan. Ibu mertua dan Siska justru sangat gembira mendengar kabar itu. "Untung kita udah nyiapin yang setara sama mereka, jadi nggak malu-maluin," ucap ibu mertuanya dengan bangga. Barang-barang itu disiapkan menggunakan uang Ayu, tapi gayanya bicara seolah-olah ia sendiri yang banting tulang menyiapkannya. Siska bahkan memamerkan tangkapan layar chatnya dengan calon ibu mertuanya kepada Ayu. "Tante, dari keluarga kami sudah secara khusus menyiapkan perabotan untuk rumah baru nanti," tulisnya, penuh dengan emoji hati. Di layar itu juga terlihat balasan dari calon ibu mertuanya. "Wah, terima kasih banyak ya." Siska menunjukkan layar ponselnya sambil tertawa. "Akrab banget kan kita?" Ayu hanya bisa bungkam melihat layar itu. Siska tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Namun ia menggunakan uang kakak iparnya untuk mencari muka di depan calon ibu mertuanya. Pamer kekayaan palsu yang dibangun di atas penderitaan dan kematian ibu Ayu, melayang-layang bersama emoji hati di dalam balon percakapan WA. Malam harinya, Ayu mengunci pintu kamarnya dan duduk sendirian. Ia kembali membaca surat ibunya yang ia foto di ponsel. Uang ini bukan untuk menjaga gengsi siapapun. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Lalu, ia membuka lemari pakaiannya. Di sudut lemari, tergantung sebuah gaun hitam sederhana. Itu adalah pakaian yang ia kenakan saat pemakaman ibunya.
Ayu mengeluarkan gaun itu, menggantungnya rapi, dan menyetrika bagian yang kusut perlahan-lahan. Sejak pemakaman, gaun itu belum pernah ia keluarkan lagi. Uap panas dari setrika membawa kembali ingatannya pada hari pemakaman. Hari di mana ia berdiri di depan altar persemayaman menerima tamu, ia juga mengenakan baju ini. Selesai menyetrika, Ayu menatap gaun itu lamat-lamat sambil bergumam pelan. Ibu, di hari itu, aku akan datang dengan perasaan seolah membawa ibu bersamaku. Setelah beres, Ayu membuka kotak perhiasannya. Ia mengeluarkan anting, kalung, dan gelang satu persatu. Tapi kemudian, memasukkannya kembali ke dalam kotak dan menutupnya. Ia tidak berniat melawan mereka dengan berdandan mewah. Ia akan melawan mereka dengan kenyataan yang sebenarnya. Sebuah gaun hitam sudah lebih dari cukup. Malam itu, sayup-sayup, terdengar lagi percakapan Ibu Mertua dan Siska dari arah dapur. Siska berbicara dengan nada bersemangat. Keluarga mereka itu dokter, kali ini aku benar-benar harus tampil total. Ibu mertuanya menyahut. Asal seserahan dan perabotannya mewah, separuh jalan udah aman. Lalu dengan suara yang direndahkan, Ibu mertuanya menambahkan, asal si Ayu mau ngeluarin uangnya tanpa banyak omong, semua urusan selesai. Keduanya tertawa dan mematikan lampu dapur. Di dalam kamarnya, Ayu mendengarkan tawa itu sambil membuka aplikasi catatan di ponselnya. Ia mulai menyusun hal-hal yang akan ia bicarakan di acara lamaran nanti. Daftar perabotan rumah, nominal tagihan, kata-kata ibu mertuanya yang menuntut uang asuransi, dan ucapan Siska yang bilang walaupun sudah mati, setidaknya dia berguna semuanya ia catat tanpa ada yang terlewat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak meledak secara emosional, melainkan hanya memaparkan fakta dengan tenang. Pagi hari, di hari acara lamaran keluarga tiba. Sejak pagi-pagi sekali, ibu mertua dan Siska sudah berangkat menuju salon eksklusif di Senopati yang sudah mereka booking. Setelah selesai didandani, habis-habisan dari ujung rambut sampai ujung kaki, keduanya keluar dengan raut wajah sangat puas saat membayar di kasir salon. Dengan santainya Siska menyodorkan kartu kredit milik kakaknya, Bimo. Di sebelahnya, ibu mertuanya berkata, nanti kan ini bisa digabungin aja sekalian sama tagihannya. Kata, digabungin itu pada akhirnya bermakna akan ditagihkan kepada Ayu dengan cara apapun. Insting mereka soal uang sudah benar-benar mati rasa. Bimo, suami Ayu, sedang merapikan dasinya di rumah. Sambil membenarkan simpul dasinya di depan cermin, ia berkata pada Ayu, tolong banget, khusus buat hari ini aja, kamu diam, dan jangan bikin ulah. Ayu sebenarnya sudah siap sepenuhnya. Ia mengenakan gaun hitam, rambutnya diikat rapi, dan nyaris tidak memakai makeup. Ia berkata pada suaminya, aku akan berangkat dari sini langsung. Kamu pergi aja nyusul ibu dan Siska di salon, terus berangkat bareng mereka. Suaminya sempat melirik sinis pakaian Ayu, tapi karena dikejar waktu, ia tidak sempat protes dan pergi lebih dulu. Setelah pintu depan tertutup, Ayu berdiri sendirian di ruang tamu. Di dalam rumah yang lengang, hanya detak jam dinding yang terdengar. Ayu menarik napas dalam-dalam dan memandang pantulan dirinya di cermin dekat pintu masuk. Gaun hitam, tanpa anting atau kalung, penampilan yang sangat bersih dan rambut yang tersisir rapi. Tidak ada kemewahan, namun tatapan matanya begitu kokoh. Di ruang tamu yang kosong setelah suaminya pergi, Ayu mengeluarkan foto ibunya dari tas dan menaruhnya di atas meja makan. Itu adalah pas foto kecil yang diambil di studio foto dekat rumah. Ia menatap lekat-lekat wajah ibunya yang tersenyum, mengenakan blus ungu muda. Ayu tidak bersuara, hanya bibirnya yang bergerak pelan. Ia sedang mengingat kembali satu persatu apa yang akan ia katakan hari ini. Daftar barang, total biaya, kata-kata ibu mertuanya, dan ucapan Siska ia tidak akan melewatkan satu pun. Ia tidak datang untuk balas dendam. Ia datang untuk mengungkap kebenaran. Sambil memasukkan kembali foto ibunya ke dalam tas, Ayu berbisik pelan, ayo berangkat Bu, acara lamaran keluarga diadakan di sebuah restoran fine dining berkonsep tradisional di sebuah hotel bintang 5, di kawasan Tamrin. Mereka memesan ruangan private. Saat tiba di depan gedung, langkah Ayu terhenti sejenak. Melalui pintu kaca, lobi hotel yang megah terlihat jelas. Orang-orang berjas berlalu lalang, dan alunan musik yang elegan terdengar, mengalun. Ayu merogoh tasnya dan menyentuh saku tempat foto ibunya berada. Begitu ujung jarinya menyentuh tepi foto, jantungnya terasa sedikit lebih tenang. Ia menarik napas dalam dan membuka pintu, naik lift dan tiba di depan ruangan private. Suara tawa sudah terdengar dari dalam. Begitu pintu terbuka dan sosok Ayu muncul, ibu mertualah yang pertama kali bereaksi. Kamu pakai baju apa? Ini?
Mata ibu mertuanya menelisik pakaian hitam Ayu dari atas ke bawah. Kamu, mau pergi ke tempat pemakaman siapa? Siska di sebelahnya ikut mengerutkan dahi. Mbak sengaja ya kayak gini? Ayu sama sekali tak mengubah ekspresinya, menghadapi reaksi mereka berdua. Aku nggak telat kan? Ia hanya mengatakan satu kalimat itu dan mencari tempat duduk. Ibu mertua dan Siska tampil sangat mencolok setelah berdandan maksimal di salon elit. Ibu mertuanya mengenakan setelan jas wanita berwarna biru dongker dengan bros emas, rambutnya disanggul, rapi. Siska mengenakan gaun merah muda pastel, anting-antingnya berkilau, dan bibirnya dipulas lipstik berwarna cerah. Penampilan mereka sangat kontras dengan gaun hitam polos Ayu, rasanya tidak pantas mereka berada di satu ruangan yang sama. Ibu mertuanya terus merapikan pakaiannya dan berkaca di cermin dinding, sementara Siska sudah bertingkah layaknya nyonya pejabat, duduk tegak dengan kaki tersusun rapi. Di antara mereka, hanya Ayu yang duduk diam tanpa riasan, mengenakan pakaian serba hitam. Ia terlihat seperti orang dari dimensi lain. Suaminya mendekat dan berbisik, "Kenapa kamu pakai baju ini? Udah nggak ada waktu buat ganti baju lagi." Ayu mendongak menatap suaminya dan menjawab, "Baju, ini kenapa? Kan rapi. Hari ini pemeran utamanya kan adikmu." Suaminya terbungkam. Firasat buruk melintas di wajahnya, tapi karena keluarga calon besan akan segera tiba, ia tidak bisa memperdebatkannya lebih lanjut. Bimo kembali ke kursinya, namun matanya tak lepas dari Ayu dengan tatapan gelisah. Tak lama, kemudian, pintu ruangan terbuka lagi. Keluarga pihak laki-laki masuk, putra mereka yang seorang dokter, sang ayah dengan pembawaan tenang, dan sang ibu yang berpenampilan anggun. Ketiganya memancarkan aura berkelas sejak kesan pertama. Saat mereka bersalaman dan duduk, pandangan calon ibu mertua Siska sejenak berhenti pada Ayu. Pakaian hitam Ayu pasti menarik perhatiannya, tapi karena menjaga tata krama, ia tidak mengatakan apa-apa. Setelah suasana mulai tertata, dan teh dihidangkan, calon ibu mertua bertanya pada Ayu dengan nada lembut, "Anda kakak ipar Siska, ya? Apa Anda sedang merasa kurang sehat?" Rupanya ia khawatir dengan pakaian hitam Ayu. Ayu tersenyum simpul dan menjawab, "Tidak, terima kasih atas perhatiannya." Tiba-tiba, ibu mertuanya buru-buru memotong pembicaraan. "Menantu kami ini memang baru saja mengalami musibah." Dengan kalimat itu, ia mencoba memutus percakapan dan mengalihkan topik secepat mungkin. Rasa cemas akan apa yang mungkin keluar dari mulut Ayu membuat ibu mertuanya bergerak sangat cepat. Obrolan khas acara perkenalan antar keluarga pun dimulai. Cerita tentang rumah sakit tempat si anak dokter bekerja, berapa lama ia sudah buka praktik, hingga suasana dan rencana masa depan keluarga mereka. Siska, dengan gaya bicara manjanya, berkata, "Aku juga ingin hidup sambil bantu-bantu di klinik Mas nanti." Memerankan sosok anak perempuan yang penuh kasih dengan sangat baik. Ibu mertuanya tak henti-hentinya tersenyum dan mengangguk. Setiap kali suasana terasa hangat, ia memberi kode mata pada Ayu, agar ikut tersenyum. Ayu tidak tersenyum sedikit pun, tapi ia juga tidak merusak suasana. Ia hanya duduk diam. Di tengah obrolan, ayah calon besan menyapa Ayu. "Mbak iparnya Siska ini kerja di bidang apa?" Dengan tenang Ayu menyebutkan pekerjaannya. Ayah mertua Siska mengangguk dan memuji, "Wah, rajin sekali ya." Tapi tiba-tiba ibu mertuanya kembali memotong. "Menantu kami ini pintar ngurus rumah dan serba bisa. Urusan rumah tangga semuanya beres di tangannya." Mendengar itu, Ayu tersenyum sinis dalam hati. Padahal sehari-harinya ia selalu diabaikan dan dicaci maki, tapi di depan orang luar tiba-tiba saja dipoles menjadi menantu kebanggaan. Pujian dari mulut yang beberapa saat lalu mencibir, pakaian Ayu itu terasa sangat dingin di telinganya. Saat obrolan semakin hangat, ayah pihak laki-laki menyinggung soal rumah baru. "Ada apartemen atas nama putra kami di dekat kliniknya, alangkah baiknya kalau mereka memulai kehidupan berumah tangga di sana." Ibu mertuanya langsung menyambut gembira layaknya orang yang sudah menantikan momen ini. "Wah, tentu saja kami sangat berterima kasih." Kemudian dengan nada agak dikeraskan, ia melanjutkan, "Kalau untuk perabotan di dalamnya, kami sudah menyiapkannya semua di mal mewah kemarin. Semuanya kami pilih yang kualitas terbaik." Calon ibu mertua Siska terkejut, "Oh ya ampun, sampai repot-repot begitu?" Ibu mertuanya makin kegirangan. Demi ngelepas anak, perempuan satu-satunya? Apalah artinya sedikit pengorbanan? Ia membusungkan dadanya dan memasang wajah ibu yang paling bangga di dunia. Fakta bahwa seluruh perabotan dan seserahan itu dibeli menggunakan uang menantunya, atau lebih tepatnya, uang asuransi kematian mendiang ibu kandung menantunya, tidak ia sebutkan sama sekali. Siska juga ikut unjuk gigi. "Seserahan buat pihak Mas juga, udah aku siapin dengan perhatian khusus loh." Calon ibu mertuanya tersenyum, lembut dan berkata, "Wah, terima kasih banyak ya."
Suasana di ruangan itu mencapai puncak kehangatannya. Ibu mertuanya sangat bangga, Siska sangat bahagia, dan keluarga Besan tampak puas. Semuanya seolah berjalan sangat sempurna. Tepat pada saat itulah, sebuah tawa kecil meluncur dari mulut Ayu. Suaranya tidak keras, tapi di ruangan yang tertutup itu terdengar sangat jelas. Itu adalah tawa meremehkan. Semua mata langsung menoleh padanya. Senyum ibu mertuanya membeku seketika, dan suaminya menatap Ayu dengan sorot mata, mengancam. Siska menatap kakak iparnya dengan wajah panik. Keluarga calon Besan juga saling bertukar pandang dalam keheningan yang canggung. Ibu mertuanya mencoba menetralisir keadaan dengan tawa yang dipaksakan. Aduh, dia kayaknya tersedak ya. Tapi Ayu dengan tenang meletakkan gelas air yang sedari tadi, dipegangnya ke atas meja. Bunyi gelas beradu dengan meja terdengar cukup nyaring. Ruangan itu berubah senyap seketika. Suara dentingan sendok dan suara tawa menghilang. Ayu mendongak, menatap lurus ke depan, dan mulai berbicara. Saya bukan tersedak, tapi saya menertawakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Suara Ayu sama sekali tidak bergetar. Pelan, tapi sangat tegas. Atmosfer ruangan berubah dalam sekejap. Tawa ibu mertuanya membeku total, dan tangan Siska yang memegang cangkir teh tertahan di udara. Ketiga anggota keluarga calon Besan juga meletakkan sendok mereka dan menatap Ayu. Ayu melanjutkan kata-katanya. Tadi ibu mertua bilang sudah menyiapkan perabotan dan seserahan kualitas terbaik kan? Coba saya sebutkan apa saja yang sudah disiapkan itu. Ibu mertuanya menyela dengan panik. Kamu ini tiba-tiba ngomong apa sih? Tapi Ayu tidak memedulikannya. Set mesin cuci dan mesin pengering built-in, kulkas mewah, sofa impor, kasur seharga lebih dari 100 juta rupiah, hingga perlengkapan tidur kelas atas. Setiap kali Ayu menyebutkan satu barang, wajah ibu mertuanya semakin pucat. Ayu terus melanjutkan. Perlu saya sebutkan barang, seserahannya juga? Mantel bulu untuk ibu Besan, tas Hermes, dan untuk bapak, Besan ada sepatu kulit mewah, jam tangan Rolex, dan set minuman keras mahal. Wajah Siska mulai memutih pasi. Ruangan yang tadinya hangat kini terasa seperti dihembus angin dingin menusuk tulang. Ayah dari pihak laki-laki akhirnya buka suara setelah berdeham. Bukannya itu disiapkan langsung oleh ibunya Siska? Kenapa Anda, menantunya, yang hafal setiap detail barangnya? Begitu pertanyaan itu jatuh di tengah ruangan, udara terasa makin berat. Ibu mertuanya mencoba berdalih. Itu, menantu kami cuma ikut bantuin milih saja. Tapi Ayu lebih dulu memotong. Apakah bapak dan ibu tahu dari mana asal uang itu? Keheningan singkat kembali menyelimuti. Hanya terdengar suara seseorang meletakkan cangkir dan gesekan baju. Ayu mulai berbicara lagi. Itu adalah uang asuransi kematian. Mendiang ibu kandung saya. Waktu di ruangan itu serasa berhenti. Mata calon ibu mertua terbelalak, dan ayah dari pihak laki-laki yang tadinya memegang sendok, kini kaku tak bergerak. Tatapan si anak dokter perlahan beralih ke arah Siska. Mulut ibu mertuanya terbuka dan tertutup tak bisa mengeluarkan suara. Sementara, Siska meremas kedua tangannya erat-erat di bawah meja. Keheningan itu mungkin hanya berlangsung 2 hingga 3 detik, tapi beban dari kesunyian itu menimpa setiap orang di sana dengan cara yang berbeda. Ibu mertuanya mencoba menjadi yang pertama untuk memperbaiki situasi. Dengan tawa yang dipaksakan, ia menoleh ke arah Besannya dan berkata, aduh, anak ini kalau bercanda memang suka kelewatan. Memang selera humornya agak. Siska dengan suara bergetar ikut menimpali. Mbak, Ayu belakangan ini masih syok karena ibunya meninggal. Makanya dia agak begitu. Sepertinya ada salah paham. Bantahan kedua orang itu yang terlalu buru-buru dan kentara kebohongannya justru membuat mereka terlihat semakin menyedihkan. Tak ada satupun dari keluarga calon Besan yang tersenyum. Ayu mendengarkan alasan mereka dengan tenang, lalu dengan perlahan melanjutkan kalimatnya. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ia menatap ke arah ibu mertuanya. Ibu masih ingat kalimat yang ibu ucapkan pada saya? Waktu ibumu masih hidup dia nggak ada gunanya, tapi setelah mati setidaknya bawa untung. Wajah ibu mertuanya membatu. Pandangan Ayu kini beralih ke arah Siska. Kamu juga. Kalau aku nikah sama keluarga dokter, kita semua kecipratan untungnya. Begitu kan yang kamu bilang? Bibir Siska bergetar hebat. Ayu tidak berhenti di sana. Belum genap seminggu setelah pemakaman ibuku, mereka sudah menyodorkan katalog dan memaksaku menggunakan uang asuransi itu untuk membiayai perabotan pernikahan Siska. Ekspresi ibu dari pihak laki-laki semakin berubah dingin. Fakta tentang asal-usul uangnya saja sudah mengejutkan, tapi timing peristiwanya, yaitu tepat setelah hari pemakaman, jauh lebih mengejutkan lagi. Menentukan alokasi uang, bahkan sebelum seminggu berlalu sejak orang meninggal. Bagi orang normal mana pun di ruangan itu, tindakan tersebut jelas tidak bisa ditoleransi.
Ayah dari pihak laki-laki menggelengkan kepalanya pelan. Gerakan kecil menggelengkan kepala itu lebih dari cukup untuk menjelaskan penilaiannya. Ibu dari pihak laki-laki membuka mulut. Nada suaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi maksudnya, Ibu Besan menggunakan uang asuransi kematian mendiang ibu kandung dari menantu ibu untuk membiayai perabotan pernikahan ini? Ibu, mertuanya tergagap, Bu. Bukan, maksud saya begini. Namun ayah pihak laki-laki langsung memotongnya dengan tegas. Ini benar-benar menyalahi etika dan moral. Kalimat itu singkat tapi sangat telak. Si dokter memutar tubuhnya, menghadap Siska. Kamu juga tahu soal ini? Siska mengangkat kepalanya. Itu. Ia tak bisa melanjutkan kata-katanya, matanya sudah memerah, berkaca-kaca. Tapi tak ada satupun alasan pembelaan yang bisa keluar dari mulutnya. Tampak jelas kilat kekecewaan melintas di mata si pria. Tatapannya, yang tadi memandang Siska sebagai anak perempuan kesayangan yang pandai mengambil hati, kini benar-benar telah berubah drastis. Pada detik itu juga, sebenarnya pernikahan Siska sudah hancur. Di bawah meja, Bimo mencengkeram erat pergelangan tangan Ayu. Hentikan, bisiknya rendah namun mengancam. Kita bicara di luar. Cengkeramannya begitu kuat hingga pergelangan tangan Ayu memerah. Tapi Ayu langsung menepis tangan itu sambil membalas. Lepaskan. Suaranya tenang, namun ia sama sekali tidak mundur. Ibu calon mertua memperhatikan pemandangan itu. Melihat seorang menantu perempuan yang sedang berbicara, namun dihalangi secara fisik oleh suaminya. Pemandangan itu saja sudah cukup menjelaskan seperti apa sifat keluarga ini. Ekspresi ibu pihak laki-laki semakin mengeras. Ia memberi isyarat pelan melalui tatapan matanya kepada putranya. Itu adalah isyarat untuk berdiri. Ayu mengakhiri perkataannya. Ini adalah keluarga yang berniat membangun gengsi mereka menggunakan harga nyawa ibuku. Suaranya sedikit bergetar, tapi tetap lantang sampai akhir. Saya tidak akan sudi memberikan sepeser pun uang itu. Dan mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk menyentuh uang ibuku. Ayah dari pihak laki-laki berdiri dari kursinya. Ibu dan anak dokter itu pun ikut berdiri. Ayah pihak laki-laki menatap ke arah ibu mertua Ayu dan berkata, saya rasa, membicarakan soal pernikahan dengan keluarga seperti ini tidak akan mungkin lagi. Suaranya berwibawa, tapi terselip kemarahan yang nyata di dalamnya. Ketiga orang itu menundukkan kepala sekilas sebagai tanda hormat, lalu berjalan keluar dari ruangan. Terdengar bunyi pintu tertutup. Siska langsung meledak dalam tangisan. Mas Bimo, cepat seret dia keluar. Ini semua gara-gara Mbak Ayu, ibu mertuanya. Melangkah satu tindak ke arah pintu, tapi kemudian berbalik dan berteriak. Menantu kami ini lagi nggak waras gara-gara ibunya baru meninggal. Mana mungkin, kami sejahat itu. Tapi orang-orang yang sudah keluar dari ruangan tak akan pernah kembali. Alasan ibu mertuanya hanya bertebaran sia-sia di udara kosong di depan pintu yang tertutup rapat. Di atas meja, hidangan mewah khas acara lamaran yang disajikan apik masih utuh tak tersentuh. Seorang staf restoran dengan hati-hati bertanya dari ambang pintu. Maaf, makanannya bagaimana ya? Tak ada yang menjawab. Hidangan yang dipersiapkan dengan sepenuh hati itu kini mendingin dengan sendirinya. Acara yang sangat ingin dipamerkan oleh ibu mertuanya berakhir dengan tragis. Suaminya menarik lengan Ayu untuk menyeretnya keluar dari ruangan. Ayu mengibaskan lengan suaminya dengan keras. Sebelum melangkah pergi, ia menatap satu persatu orang yang tersisa di ruangan itu, ibu mertua, Siska, dan suaminya sambil mengucapkan kalimat terakhir. Sudah kubilang dengan jelas. Jangan pernah bermimpi menyentuh uang asuransi ibuku. Ayu mengambil tasnya dan berjalan keluar dari private room itu. Berjalan di lorong hotel, kakinya gemetar. Namun langkahnya tak terhenti. Dari belakangnya, terdengar suara isak tangis Siska bercampur dengan teriakan amarah ibu mertuanya. Ayu tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Melewati lobi hotel dan melangkah ke pintu keluar, udara luar langsung menyentuh wajahnya. Terasa dingin, tapi melegakan. Ujung jarinya di dalam tas menyentuh foto ibunya. Sambil berjalan, Ayu berbisik pelan. Ibu, aku sudah mengatakannya. Keluar dari hotel, Ayu naik taksi dan kembali ke rumah mertuanya. Begitu ia membuka pintu depan, suara ibu mertuanya langsung meledak. Kamu sudah menghancurkan masa depan keluarga ini. Bahkan sebelum Ayu sempat melepas sepatunya, ibu mertuanya sudah berdiri di tengah ruang tamu, menatap tajam ke arah Ayu. Kamu juga sudah merusak hidup, Siska. Sepertinya amarahnya sudah benar-benar menumpuk selama perjalanan pulang. Tapi yang terpenting adalah kemana arah amarah itu ditujukan. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atas niat mereka merampas uang asuransi. Hanya karena gengsi yang hancur dan rasa malu di depan calon besan. Hanya itulah
satu-satunya alasan kemarahan ibu mertuanya. Ia melangkah maju mendekati Ayu dan berteriak. Kesalahan terbesar keluarga ini adalah membiarkan wanita sepertimu masuk ke rumah ini. Jangankan meminta maaf, ia justru menyangkal keberadaan Ayu. Mendengar kata-kata itu, Ayu merasa satu-satunya benang harapan tipis yang masih tersisa dalam dirinya telah putus. Di rumah ini, ia sama sekali tidak pernah dianggap sebagai keluarga. Siska duduk terpuruk di sofa sambil menangis, terseduh-seduh. Mbak lakuin ini karena iri padaku, kan? Mbak sebegitu irinya. Lihat aku mau nikah sama dokter. Ia berteriak menatap Ayu. Terus sekarang aku harus gimana? Tak lama, Siska mengeluarkan ponselnya dan menelepon pacarnya. Tepat di depan mata Ayu. Mas, bukan aku yang salah, kakak iparku itu yang aneh. Tolong percaya sama aku ya. Ia mengemis dengan suara menangis, tapi balasan dari seberang telepon hanyalah satu kalimat singkat. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dan telepon pun terputus. Siska menggenggam ponselnya dan menangis lebih histeris. Mas dokter bilang dia nggak mau ketemu aku lagi. Katanya dari keluarganya udah melarang keras. Tapi melihat tangisan itu tak sedikit pun menerbitkan rasa kasihan. Karena dari awal sampai akhir, Siska hanya memikirkan pernikahannya sendiri yang layaknya panggung sandiwara. Pada awalnya, Bimo hanya menyayangkan, kenapa kamu harus ngomong kayak gitu sih di acara penting? Tapi seiring waktu, watak aslinya mulai terlihat. Masalah yang bisa selesai kalau kamu kasih bantuan dana dikit aja. Kenapa kamu bikin jadi gede, gini? Nada suaranya semakin meninggi. Gara-gara kamu, tagihan kartu kredit, biaya penalti cancel pesanan. Semuanya jadi berantakan. Gimana caraku bayar ini? Semua? Hah? Saat Ayu tidak merespons, Bimo melontarkan kata-kata yang lebih tajam. Kamu mau cerai? Memang kamu punya apa? Orang yang gak punya ibu dan gak punya keluarga mau pergi kemana? Itu adalah kata-kata yang paling akurat, menusuk luka terdalam Ayu. Tapi Ayu tidak hancur karenanya. Ia justru menatap wajah Bimo lamat-lamat sambil membatin. Ternyata selama ini orang ini memandangku seperti itu. Karena aku tak punya ibu dan keluarga tempat berlindung, dia pikir aku pasti akan selalu kembali padanya karena tak ada pilihan lain. Namun Bimo tidak berhenti sampai di situ. Terus, asuransinya, cair berapa sih? Berapa banyak uangnya sampai kamu bawa-bawa kata cerai segala? Suaranya semakin keras. Kita ini suami istri, masa rahasia-rahasiaan masalah, uang. Kan aku nggak minta uangnya sekarang juga. Di balik kalimat yang terdengar seakan mengajak baikan, yang bersembunyi tetaplah niatan untuk menyelesaikan masalah uangnya. Ayu menatap mata suaminya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di mata itu, hanya ada kalkulasi matematis. Beberapa saat kemudian, saat Ayu masuk ke kamarnya, ia menemukan laci mejanya terbuka. Padahal, ia ingat betul sudah menutupnya rapat sebelum pergi, tapi laci itu bergeser sedikit. Ayu keluar ke ruang tamu dan bertanya pada suaminya. Suaminya menghindari tatapannya dan menjawab. Sikapmu aneh banget belakangan ini, aku jadi curiga makanya aku cek sebentar. Suaminya baru saja menggeledah lacinya. Ia pasti mencoba mencari buku tabungan atau dokumen asuransi Ayu. Pada detik itu, juga, Ayu merasa segalanya sudah sangat jelas. Pernikahan ini sudah selesai. Ibu, mertuanya pun mengeluarkan kartu pamungkasnya. Aku dengar kalau suami istri cerai, hartanya dibagi dua. Uang asuransimu itu juga harus dibagi dua dong. Entah dari mana ia memungut pengetahuan hukum dangkal itu. Ayu membalasnya dengan sangat tenang. Uang asuransi jiwa adalah harta bawaan mutlak bagi ahli waris yang ditunjuk. Itu tidak termasuk dalam harta gono gini. Raut wajah ibu, mertuanya goyah. Ia baru menyadari bahwa Ayu rupanya sudah mempelajari hukum secara mandiri sebelumnya. Ibu mertuanya kembali bersuara. Kalau kamu cerai, kamu mau hidup pakai apa sendirian? Kamu nggak punya ibu, siapa yang bakal belain kamu? Emangnya punya uang itu segalanya? Itu adalah kalimat yang lagi-lagi mengorek sisi terlemah Ayu, tapi kali ini Ayu enggan meresponsnya. Larut malam, setelah keluarga mertuanya masuk ke kamar masing-masing, Ayu bergerak dalam keheningan. Ia mengambil ponselnya dan merapikan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Tangkapan layar dari grup obrolan keluarga, daftar barang, seserahan, strukmal, chat sebelum dan sesudah acara lamaran, serta rekaman percakapan ibu mertua yang menuntut asuransinya, semuanya ia kategorikan ke dalam folder. Ia tidak membiarkan emosinya memegang kendali, hanya jari-jarinya yang bergerak akurat. Di tengah mengklasifikasikan bukti, Ayu mengambil salinan surat ibunya dari dalam tas. Ia membentangkan kertas itu dan pandangannya berhenti di satu kalimat. Mentang-mentang kamu anak yang baik, jangan cuma mengalah dan diam saja. Ayu menempelkan jarinya ke atas kalimat itu,
mengusapnya seolah sedang memberi garis bawah. Dia melipatnya lagi dan menyimpannya di saku terdalam tasnya. Dengan tenang, Ayu mulai berkemas kunci safe deposit box bank, tempat ia menaruh surat asli ibunya, buku tabungan, KTP, dan beberapa potong pakaian ganti saja yang ia masukkan ke dalam tas bepergian. Saat hendak keluar, lewat pintu depan, suaminya keluar dari kamar dan bertanya, "Malam-malam begini, mau kemana?" Sambil memakai sepatunya, Ayu menjawab tegas, "Pergi untuk melindungi harga nyawa ibuku." Suaminya tak bisa berkata apa-apa. Sebelum membuka pintu, Ayu menoleh ke belakang sekali lagi. Ruang tamu keluarga, mertuanya yang gelap gulita terlihat mengerikan. Tempat ini pernah ia anggap sebagai rumahnya. Tapi sesungguhnya, tempat ini tak pernah sekalipun menjadi rumahnya. Ia hanya menoleh sesaat. Lalu, Ayu menutup pintu dan melangkahkan kakinya pergi. Ayu tiba di rumah kosong peninggalan ibunya saat waktu sudah menunjukkan lewat pukul 11 malam. Ketika membuka pintu dan melangkah masuk, udara yang tenang dan gelap memeluknya. Tepat setelah menutup pintu, barulah Ayu merasa ia bisa bernapas dengan lega untuk pertama kalinya. Lututnya lemas hingga ia terduduk di teras dalam. Tangisnya pun pecah. Di rumah mertuanya, ia tidak pernah bisa menangis seperti ini. Ia selalu harus menjaga sikap dan menahan suaranya agar tidak terdengar. Di rumah ibunya, ia akhirnya bisa menangis sepuasnya. Setelah lama menangis, Ayu berjalan menuju kamar ibunya. Ia mengambil selimut yang sering dipakai ibunya dari dalam lemari dan memakainya. Dari selimut itu menguar aroma samar ibunya. Aroma khas ibunya yang bercampur dengan bau deterjen. Ayu menarik selimut itu hingga ke dada dan berbisik lirih, "Ibu, aku pulang." Itu adalah malam di mana ia kembali dari dunia asing bernama keluarga mertua menuju dunianya sendiri yang bernama ibu. Keesokan paginya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu dari suaminya. "Masalah ini belum tentu harus berakhir dengan perceraian. Pikirkan baik-baik biar kamu nggak menyesal. Terus, gimana soal tagihan biaya rumah sakit ibu mertua yang kamu gesek pakai kartu kreditku kemarin?" Tanpa sepatah kata maaf pun, yang dibahas di akhir pesan tetaplah soal uang. Ayu membaca pesan itu dan langsung men-screenshot layarnya untuk disimpan. Kemudian, ia memasukkan ponsel ke dalam tas dan memakai sepatunya. Langkah kakinya kini menuju ke kantor pengacara. Kantor pengacara itu berada di lantai 3 sebuah gedung kecil di dekat rumah ibunya. Ayu menata rapi berkas-berkas yang sudah dipersiapkannya di atas meja. Tangkapan layar grup, obrolan keluarga, foto daftar seserahan, strukmal, chat sebelum dan sesudah lamaran, serta file rekaman saat ibu mertuanya menuntut pencairan asuransi. Pengacara tersebut membolak-balik dokumen sambil memverifikasinya satu persatu. Pada prinsipnya, asuransi kematian adalah aset mutlak milik penerima manfaat yang tidak boleh disentuh sembarangan oleh keluarga pasangan. Ini sangat jelas secara hukum. Saat mendengar kata-kata itu, untuk pertama kalinya Ayu merasa bahwa hukum bisa melindunginya. Selama ini, ia merasa seperti sedang membangun benteng sendirian dan bertarung sendirian, tapi akhirnya ia sadar bahwa hukum berada di pihaknya. Setelah memeriksa semua dokumen, pengacara itu berkata, "Anda merangkum ini semua dengan sangat rapi." Meski itu hanya kalimat singkat, entah mengapa sudut mata Ayu langsung terasa panas. Ia teringat malam-malam di balik selimut saat ia men-screenshot pesan-pesan itu, momen saat ia diam-diam memotret struk di toilet mal, dan saat-saat ia mencatat di memonya tanpa sepengetahuan siapapun. Semua hari yang ia lalui sendirian menahan gejolak emosi demi menyiapkan bukti-bukti itu, rupanya tidak sia-sia. Kini ada orang yang mengakui dan menghargai usahanya di tempat ini. Beberapa hari kemudian, Bimo menghubunginya. Ia mengajak bertemu, duduk berhadapan di sebuah kafe. Pada awalnya Bimo berpura-pura lembut. "Waktu itu, ibu lagi emosi aja makanya begitu. Lagian kalau Siska nikahnya sukses, kan nanti kita bakal dikasih timbal baliknya." Lalu ia menambahkan, "Kalau kita sampai cerai, kita berdua yang rugi." Meskipun dibungkus seperti permintaan maaf, jika ditelaah lebih dalam, itu hanyalah ucapan untuk mengendalikan masalah uangnya agar tidak berantakan. Sepatah kata permintaan maaf yang tulus pun tak pernah keluar dari mulutnya. Sambil meletakkan cangkir kopinya, Ayu berkata, "Kamu tidak pernah sekalipun berada di pihakku. Saat ibuku meninggal, saat masalah asuransi ini muncul, bahkan saat kamu mencengkeram tanganku di acara lamaran itu." Bimo bungkam. Beberapa saat kemudian, ia membalas, "Tapi kita kan pernah punya masa-masa indah bersama." Ayu menatap tepat ke mata Bimo sambil menjawab, "Bahkan di masa-masa indah itu kamu selalu membela ibumu daripada aku. Bedanya, aku baru menyadarinya sekarang."
Ayu menegaskan bahwa pernikahan ini hancur bukan semata-mata karena insiden di hari lamaran, tapi karena semua luka yang telah menumpuk sejak awal. Bimo sama sekali tak bisa menjawab. Kopi mereka sudah mendingin, dan tak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara mereka berdua. Sementara itu, keluarga mertuanya perlahan hancur dari dalam. Pembayaran, perabotan, biaya salon mahal, belanja pakaian elit, serta biaya penyiapan mahar mewah, semuanya jatuh kembali sebagai tagihan di kartu kredit Bimo. Sekalipun ingin dibatalkan, denda pembatalannya sangat tidak masuk akal. Ibu mertua dan Siska dulu amat yakin bahwa Ayu pasti akan menalangi dengan asuransinya, tapi nyatanya uang itu tak akan pernah datang selamanya. Bimo melempar lembar tagihan kartu kredit ke depan ibu mertuanya. "Ibu, ini apa-apaan semua?" Ibu mertuanya berteriak membalas. "Ya ini kan demi nikahin adik perempuanmu satu-satunya, kenapa kamu nuntut ibu?" Bimo tak mau kalah. "Terus gimana caraku lunasin ini semua?" "Siska, otakmu di mana? Beli tempat tidur ratusan juta. Kamu gila?" Karena Ayu tak ada lagi di sana, anak panah kemarahan dalam keluarga itu kini saling mengarah ke satu sama lain. Beban tanggungan yang selama ini selalu ditimpakan kepada si orang luar bernama Ayu itu, kini sepenuhnya jatuh kembali ke pundak mereka sendiri. Pembatalan pernikahan Siska juga sudah dikonfirmasi secara mutlak. Pihak pria dokter mengabarkan pengakhiran hubungan dengan sangat sopan. Alasannya adalah perbedaan prinsip ekonomi dan moralitas antar keluarga. Siska meratap histeris, tapi kali ini tak ada satupun yang menghiburnya. Siska duduk, mengurung diri di kamar, menghapus foto-foto di Instagramnya satu demi satu. Foto tas butik mewah, nail art, gaun pengantin, serta caption akan segera membawa kabar gembira. Citra bahagia dan glamor itu kini lenyap satu persatu. Kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain, kini runtuh hanya dengan sekali usapan jari. Harga diri ibu mertuanya juga langsung anjlok ke titik terendah. Gosip sudah terlanjur menyebar cepat di kalangan kerabat dan tetangga sekitar. Keluarga ibu mertua yang mau bayarin perabotan nikah anaknya, pakai asuransi kematian ibu kandung menantunya. Saat menerima telepon dari tetangga, ibu mertuanya mencoba membela diri. "Aduh, bukan begitu ceritanya," tapi orang di seberang sana seringkali menutup telepon. Bahkan sebelum ia selesai bicara, ada kalanya saat ia pergi ke pertemuan arisan RW, ia memilih pergi, menghindar setelah mendengar ibu-ibu berbisik menyindirnya di belakang. Orang yang seumur hidupnya selalu menomorsatukan gengsi dan harga diri, pada akhirnya dijatuhi hukuman berupa hancurnya gengsi itu sendiri. Perceraian diproses dengan lancar dan sunyi. Pemisahan harta bersama, penataan kehidupan, serta pembatasan interaksi diperjelas. Bimo ngotot sampai akhir dengan berkata bahwa Ayu terlaluan, tapi Ayu sama sekali tak tergoyahkan. Saat membubuhkan tanda tangan di surat cerai, tangan Ayu memang sedikit gemetar, namun ia tidak berhenti. Pada detik ia menstempel surat itu dan menyerahkan dokumennya, tahun-tahun pernikahannya resmi berakhir di atas selembar kertas. Langkah Ayu saat keluar dari kantor pengadilan agama memang terasa berat, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sangat ringan. Perasaan yang bertentangan, tapi itulah yang ia rasakan sejujurnya. Uang asuransinya tetap utuh menjadi milik Ayu hingga akhir. Dengan sebagian kecil dari uang peninggalan ibunya itu, Ayu membeli sebuah rumah mungil. Rumah sewa yang dulu ditinggali ibunya pun sudah ia bereskan. Karena khawatir mantan suami atau ibu mertuanya datang mencari, ia sengaja pindah ke daerah yang benar-benar baru. Rumahnya tidak besar, namun ini adalah kali pertamanya memiliki ruang miliknya sendiri. Saat memilih tirai rumah, ia tak perlu bertanya pada siapapun. Meja makan hingga lampu gantung, semuanya ia pilih sesuai selera pribadinya. Ia tak perlu lagi membaca mood ibu mertuanya, atau meminta izin dari suaminya. Ini bukan perabotan seserahan, pesanan orang lain, ini adalah barang-barang yang mengisi kehidupan barunya sendiri. Malam pertama setelah selesai pindahan, Ayu menanak nasi dan memasak di dapur. Ia mencoba membuat sayur asam meniru resep andalan mendiang ibunya, mencampur bumbu kacang tanah, memasukkan labu siam, melinjo, jagung, dan menambahkan irisan asam jawa. Saat tutup pancinya dibuka, kepulan uap hangat membubung. Setelah mencicipi 1 sendok kuahnya, ia berbicara pada dirinya sendiri. "Ibu, walaupun aku yang bikin, rasanya beda ya." Itu adalah malam yang mengundang haru, namun menghangatkan hati. Sebuah meja makan yang nyaman walau hanya sendirian. Makan perlahan-lahan tanpa mempedulikan penilaian orang lain itu saja sudah lebih dari cukup. Beberapa waktu kemudian, Ayu mendatangi yayasan donasi untuk wali dari pasien kanker. Ia ingin menyumbangkan sebagian sisa uang asuransinya atas nama mendiang ibunya.
Petugas pendaftaran yayasan tersebut bertanya saat mengisi formulir. Nama donaturnya ditulis siapa, Bu? Ayu terdiam sebentar, lalu menjawab. Sriningsih. Itu nama ibu saya. Ini adalah pertama kalinya sejak pemakaman, nama ibunya dipanggil lagi untuk tujuan menolong hidup seseorang. Uang yang dulu nyaris dirampas mertua demi gengsi, perabotan rumah, kini beralih menjadi ongkos transportasi ke rumah sakit untuk pejuang kanker, atau membayar biaya kos pasien yang harus dirawat sendirian. Uang yang sebelumnya jadi incaran kerakusan mertua, akhirnya mulai mengalir ke arah yang seharusnya dituju oleh cinta murni ibunya. Beberapa hari setelahnya, ponsel Ayu berdering. Panggilan itu dari teman lama ibunya yang pernah menggenggam tangannya erat di hari pemakaman dulu. Ayu, kamu kabarnya baik-baik aja kan, Nak? Sambil berdiri di dekat jendela rumah barunya, Ayu menatap pemandangan luar dan menjawab, iya Tante, saya baik-baik aja sekarang. Untuk pertama kalinya, ucapan itu benar-benar tulus dari hatinya. Selesai menutup telepon, Ayu tersenyum simpul. Ia kira ia benar-benar sebatang kara sekarang, tapi nyatanya tali persahabatan ibunya masih tersisa menemaninya. Ayu meletak foto ibunya di atas rak rumah barunya. Kemudian ia berdiri di depan foto itu, mengenakan pakaian berwarna cerah. Ibu di foto itu masih sama, mengenakan blus ungu mudanya, tersenyum ke arah Ayu. Ayu berkata, Ibu, aku sekarang gak akan membiarkan diriku dipakai untuk menjaga harga diri keluarga orang lain. Aku akan hidup dengan caraku sendiri. Setelah itu, Ayu membuka lemari bajunya dan mengeluarkan gaun hitam yang ia pakai ke acara lamaran tempo hari. Setelah menatapnya sejenak, ia meletakkannya di bagian lemari yang paling dalam dan menutup pintunya. Saat ia membuka jendela kamar, angin berembus sejuk masuk ke dalam. Cahaya matahari tumpah ruah menerangi seluruh penjuru kamarnya. Tirai kamarnya berkibar ringan. Kisah yang diawali dengan kematian ibunya ini, akhirnya berakhir dengan Ayu yang sukses menjadi tokoh utama di dalam kehidupannya sendiri. Menjadi pemegang kendali atas hidup sendiri adalah hal yang wajar, namun tak pernah mudah untuk dilakukan. Kami berharap hari-hari depan Ayu yang telah berani memilih jalan hidupnya dengan tegak, dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dan dengan ini kami akhiri kisah hari ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah bersama kami menyimak lika-liku kehidupan hingga akhir. Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia.